teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Rahmawati dari Prodi Sains Informasi Geografi kelas 1A dengan NIM 2006219. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai dasar-dasar dari ilmu geologi. Yuk kita simak videonya. Definisi ilmu geologi. Secara etimologis, geologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan logos yang artinya ilmu. Jadi, geologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi, meliputi cara-cara terjadinya bumi, susunan kulit bumi, proses yang terjadi, hukum-hukum geologi, dan batuan penyusun bumi. Batuan penyusun bumi terklarifikasi menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Geologi dapat digolongkan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang kompleks, mempunyai pembahasan materi yang beraneka ragam, namun merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang menarik untuk dipelajari. Ilmu ini mempelajari dari benda-benda sekecil atom hingga ukuran benua, samudra, cekungan, dan rangkaian pegunungan. Selanjutnya adalah tentang konsep dasar geologi. Konsep dasar geologi dibagi menjadi 8 kelompok. Yuk kita kupas satu persatu. Yang pertama ada konsep uniformitarianisme, merupakan suatu konsep di mana segala yang terjadi di permukaan bumi pada saat ini merupakan kejadian yang sama pada masa lampau. Artinya, proses-proses yang terjadi di bumi terjadi pada masa lampau, termasuk hukum-hukum fisika, biologi, dan kimia. Dan teori ini lebih dikenal dengan sebutan "the present is the key to the past". Yang kedua adalah hukum superposisi. Hukum ini menjelaskan bahwa suatu batuan yang berada jauh di bawah permukaan bumi merupakan batuan yang lebih tua jika dibandingkan dengan batuan yang dekat dengan permukaan bumi. Jadi, semakin dalam batuan tersebut, maka semakin tua umur batuan tersebut. Dan semakin dekat batuan ke permukaan bumi, maka batuan tersebut semakin muda. Selanjutnya ada konsep tentang keselarasan dan ketidakselarasan. Keselarasan merupakan suatu konsep di mana hubungan antar perlapisan batuan di atas dengan di bawahnya itu berkelanjutan dan tidak terdapat selang waktu pengendapan. Sedangkan ketidakselarasan merupakan hubungan antar lapisan batuan yang tidak berkelanjutan yang disebabkan oleh adanya rumpang waktu pengendapan. Yang keempat adalah konsep transgresi dan regresi. Transgresi merupakan suatu kejadian di mana terjadi perubahan garis pantai yang semakin mengarah ke daratan. Hal ini disebabkan oleh transport sedimen lebih kecil dibandingkan dengan akomodasinya. Sedangkan regresi merupakan kejadian di mana terjadi perubahan garis pantai yang semakin mengarah ke lautan. Hal ini disebabkan oleh transport sedimen lebih besar dibandingkan dengan akomodasinya. Konsep yang kelima menjelaskan tentang hukum potong-memotong, merupakan suatu hubungan kejadian di mana batuan yang satu akan diterobos oleh batuan lainnya, di mana batuan yang menerobos merupakan batuan yang lebih muda umurnya dibandingkan dengan batuan yang diterobos. Konsep yang keenam ada kontinuitas, merupakan lapisan sedimen yang terendapkan secara menerus dan bersinabungan sampai batas cekungan sedimentasinya. Lapisan sedimen tidak mungkin terpotong secara tiba-tiba dan berubah menjadi batuan lain dalam keadaan normal. Pada dasarnya, hasil suatu pengendapan, yakni bidang perlapisan, akan menerus walaupun tidak kasat mata. Yang ketujuh ada hukum faunal. Hukum ini menjelaskan bahwa fosil yang terbentuk di suatu lapisan tertentu akan berbeda dengan lapisan lainnya. Artinya, fosil yang ada di lapisan atas pasti berbeda dengan fosil yang berada di bawahnya. Dan semakin dalam fosil, maka semakin tua umur fosil tersebut. Yang terakhir ada hukum inklusi. Inklusi terjadi bila magma bergerak ke atas menembus kerak, menelan fragmen-fragmen besar di sekitarnya yang tetap sebagai inklusi asing yang tidak meleleh. Jadi, jika ada fragmen batuan yang terinklusi dalam suatu perlapisan batuan, maka perlapisan batuan itu terbentuk setelah fragmen batuan. Dengan kata lain, batuan atau lapisan batuan yang mengandung fragmen inklusi lebih muda dari batuan atau lapisan batuan yang menghasilkan fragmen tersebut. Materi selanjutnya mengenai ruang lingkup geologi. Ruang lingkup geologi dibagi menjadi 4. Bisa dilihat perbedaan ruang lingkup geologi secara garis besar yang sedang saya paparkan ini.
Yuk teman-teman, kita bahas satu persatu mengenai ruang lingkup geologi. Yang pertama ada geosfer atau sering kita sebut dengan litosfer. Geosfer adalah bagian terpadat bumi yang sebagian besar kandungannya merupakan bebatuan. Secara awam, geosfer dipahami sebagai lapisan kerak bumi dan membentang sejauh 6.400 km dari permukaan. Dalam geosfer memiliki lapisan batuan penyusun bumi dari permukaan sampai inti bumi. Terdapat dua tipe geosfer. Yang pertama ada geosfer samudra yang berhubungan dengan kerak samudra dan berada di dasar samudra. Yang kedua adalah geosfer benua yang berhubungan dengan kerak benua. Yang kedua ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi sampai ketinggian 300 km dan terdiri dari campuran berbagai gas seperti nitrogen, oksigen, argon, dan gas lainnya dalam jumlah kecil atau suatu tekanan yang besarnya sama dengan tekanan udara pada permukaan laut. Atmosfer di sini berfungsi sebagai pelindung dari permukaan bumi terhadap pancaran sinar ultraviolet yang tiba di atas permukaan bumi dalam jumlah yang berbeda. Selain itu, atmosfer memiliki fungsi yang lain. Yang pertama adalah merupakan media perantara untuk memindahkan air dari lautan melalui proses penguapan ke daratan yang kemudian jatuh kembali sebagai hujan dan salju. Yang kedua adalah merupakan salah satu gaya utama dalam proses pelapukan, serta bertindak sebagai pengatur khasanah kehidupan dan suhu di atas permukaan bumi. Yang ketiga, kita memiliki lapisan biosfer. Biosfer adalah lapisan tempat makhluk hidup. Biosfer merupakan bagian luar dari planet bumi yang mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Dalam pengertian luasnya, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Biosfer adalah bagian atmosfer yang paling bawah, berada di dekat permukaan bumi dan menjadi tempat tinggal manusia atau lingkungan yang berupa segala sesuatu yang hidup, entah itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang terakhir, kita mempunyai hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang berada di permukaan bumi, menempati ruang mulai dari bagian atas atmosfer hingga menembus ke dalam 10 km di bawah permukaan bumi, yang terdiri dari samudra, gletser, sungai dan danau, uap air dalam atmosfer, dan air tanah. 97,2% air di bumi berada di laut dan samudra, tetapi mereka ini mudah untuk menguap dalam jumlah yang cukup besar untuk selanjutnya masuk ke dalam atmosfera dan kemudian dijatuhkan kembali ke bumi sebagai hujan dan salju. Apabila kita memperhatikan keadaan seluruh permukaan bumi, maka ciri yang paling menonjol adalah suatu warna biru yang ditimbulkan oleh hadirnya lautan. Meskipun planet Mars, Venus, dan juga bumi diselimuti oleh awan, tetapi hanya planet bumi saja yang mendapat julukan The Blue Planet. Oke teman-teman, sekian materi yang bisa saya kupas dan bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga dapat diambil pembelajarannya. See you, bye-bye.